Di kesempatan kali ini kita akan menyebutkan satu riwayat hadis yang Nabi kita bersabda, jar Nabi kita, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian berteman, jar bahasa Banjarnya, bersekududukan. Itu bahasa orang mendabit kitab, bersekedudukan dengan para ulama. Yang dimaksud dengan ulama ini adalah orang yang alim, yang mengamalkan akan ilmunya. Alim dalam ilmu hukum, ya bahasa kitanya paham ilmu syariat lah, mengamalkannya. Nah, ulama yang mengamalkan ilmunya, temani mereka. Jangan berteman dengan orang yang bodoh. Mafhum mukhalafahnya, kalau daripada orang yang alim berarti orang yang jahil. Jangan berteman sama orang yang jahil. Kemudian wastima'il kalamil hukama, suka mendengar ucapan nasihat daripada ulama ahlul hikmah. Ulama ahlul hikmah ini adalah orang yang alim tentang zat Allah, ya, mengetahui, ahli dalam ilmu tauhid lah bahasa kitanya. Kenapa? Karena ucapannya itu banyak mengandung hikmah. Waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan ilmu hikmah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi sering-sering mendengarkan nasihat ulama ahlul hikmah, ulama hakikat, ulama tauhid. Kenapa ya? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhyil qalbal mayyita, akan memberikan kehidupan di dalam hati orang yang mati, ya, mati apa, di dalam hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi hati yang mati itu akan diberikan cahaya oleh Allah. Dengan apa ya? Dengan cahaya hikmah tadi. Nah, mendapatkan cahaya hikmah itu adalah berteman, bergaul dengan ulama yang mengamalkan ilmunya, dan juga para ulama ahlul hikmah. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matari, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang dengan tumbuhnya tanaman disebabkan adanya air hujan. Nah, jadi air hujan itulah ibarat kata cahaya hikmah tadi. Bumi yang mati itu ibarat kata hati kita. Jadi hidupkan hati itu. Kalau hati itu hidup, gampang menerima nasihat, tidak gampang terombang-ambing, tidak suka sakit hati. Nah, karena orang yang punya sakit hati itu tekanan batin yang luar biasa. Hakikat sakit itu yang paling berat adalah sakit hati. Kalau nggak sakit hati kan aman aja. Dikata-katain orang, tapi kita nggak merasa dikata-katain. Sakit hati nggak kita? Enggak, santai aja. Tapi kalau orang sakit hati, gampang terpengaruh. Nah, ibarat kata tuh badan ya, badan sehat tuh, nah, kalau badannya sehat, fit, nggak gampang terkena penyakit. Tapi kalau badan sakit, kena udara dingin, bersin-bersin sudah. Ada orang batuk, umpat juga batuk. Namanya badan sakit, gampang saja kena kuman, kena bakteri, gampang diserang penyakit. Imunnya nggak kuat, jar orang apa ya, imun kah? Si imun. Kalau imunnya kuat nggak sakit. Tapi kalau imunnya lemah, gampang sakit. Itu badan, begitu juga hati.
Nah, kalau hatinya kuat, nggak gampang dipengaruhi. Tapi kalau hatinya mati, gampang dipengaruhi. Ikan itu kalau ikan itu hidup, walaupun dia masuk di dalam air laut, asinnya air laut itu, tapi nggak bikin ikan tadi dagingnya jadi asin. Kenapa ya? Karena ikannya hidup. Malahan pas dimakan, ada manis-manisnya dagingnya. Kenapa ya? Karena ikannya hidup. Hidup di air laut, ikannya hidup dan dia hidup di laut, badannya nggak terpengaruh menjadi asin. Namanya juga hidup, imunnya kuat. Tapi kalau namanya ikannya sudah mati, dikasih garam jadi asin dagingnya. Dikasih kecap jadi manis-manis gimana begitu. Dikasih sambal sabu-sabu dagingnya jadi pedas. Namanya juga ikan mati, gampang dipengaruhi. Nah, itu tuh begitu tuh. Berteman dengan ulama, bergaul, jangan berteman dengan orang bodoh. Ya, jangan. Ulama, tapi ulama nang mana dulu? Sekarang kan banyak ulama ya. Terkenal dikit ulama, bisa berceramah apalagi lucu-lucu, terkenal di YouTube ulama. Makanya kata alul hikmah, al-alimu indal awam, apa itu? Man sa'idal mimbar. Dari pandangan orang awam, ya, orang awam itu memandang orang alim adalah orang yang bisa berceramah. Oh, itu orang alim itu. Kenapa kamu bisa berceramah? Itu orang awam. Kalau orang awam itu siapa yang bisa berceramah? Ulama sudah. Padahal belum tentu. Ya, kalau pemandir aja, iblis saja hebat daripada malaikat. Iblis tuh. Siapa yang paling alim daripada iblis? Lebih alim iblis. Hidupnya lawas dari sebelum Nabi Adam sampai sekarang masih hidup dia. Kitab apapun hafal iblis tadi. Tapi kadang mengamalkan ilmunya, cuman pintar bepandir. Nah, jadi kita disuruh lawan Nabi, berteman dengan ulama, dan juga suka mendengar nasihat para ulama ahlul hikmah, orang yang mengerti, yang paham dengan hakikat ilmu tauhid. Dalam riwayat yang lain dikatakan jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Hendaklah kalian berteman, bergaul dengan kubara, orang-orang ahlil kibar. Apa itu kubar? Nanti kita jelaskan di bawah. Berteman, bergaul dengan kubara, orang-orang yang besar. Wasailul ulama, sering-seringlah bertanya kepada ulama. Ya, jangan bertanya kepada orang jahil. Tanya dengan ulama. Karena yang tahu itu adalah orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Kalau orang yang jahil kita bertakun gimana? Menurut pian, menurutku lah, menurutku inilah. Nah, menurutku. Tapi kalau ulama ndak bisa. Bukan menurutku. Nah, ini menurut Al-Qur'annya, ini menurut hadisnya. Ini menurut pendapat ulama menafsirkan dari ayat ini, dari hadis ini. Nah, ini kesimpulannya jar ulama. Tapi kalau orang bodoh ditanya, itu menurutku lah, menurutku panglina. Nah, menurutku. Kalau ulama tidak bisa menurutku, pasti menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut pendapat-pendapat ulama yang ahli dalam bidangnya. Bertakun di situ. Imam Malik bin Anas al-Asbahi, gurunya Imam Syafi'i, pernah disodorkan kalau tidak salah 30 pertanyaan. 30 pertanyaan. Soal. Padahal Imam Malik ini kan alim, gurunya Imam Syafi'i. Dari 30 pertanyaan itu semuanya dijawab wallahu alam, kada tahu. Allah aja yang maha tahu. Cuman satu aja beliau bisa menjawab. Ini menurut Al-Quran, menurut hadis ini hukumnya. Sisanya wallahu alam. Nah, alimnya tuh Sidin masih menyerahkan kepada Allah. Kalau kita menurutku pangina.
Kira-kira pang, nah kira-kira, akhirnya kira-kira itu yang repot nanti, ilmunya kira-kira juga. Tapi jangan mentang-mentang wallahu alam ini lalu dijawab soal juga wallahu alam. Kan ada wallahu alam nisful ilm. Allah kalau menjawab pertanyaan Allah yang maha tahu itu adalah setengah ilmu. Jangan dipakai itu. Maksudnya jangan dipakai ini kalau menjawab soal jangan dipakai itu, salah. Ini kemarin ada kekanakan ujian, kami memberikan soal fikih, jawab soalnya ini, dijawab kekanakan wallahu alam katanya. Nah ini berarti kamu ini setengah bujur aja, Allah yang maha tahu, tapi kamu jangan begitu juga belajar. Nah ya, bertakun dengan ulama dan bergaulah dengan ahlul hikmah. Dalam riwayat yang lain kurang lebih saja, jalisul ulama, bertemanlah dengan para ulama. Wa sahibil hukama, bergaul. Bestianlah kamu dengan ahlul hikmah. Sekarang besti ya. Wa khalitil kubara, dan berkecimpunglah kalian dengan kubara. Ya kurang lebih saja maksudnya. Ulama, siapa yang dimaksud ulama itu? Ulama itu orang yang alim tentang hukum-hukum Allah. Ya bahasa kitanya ahli syariat lah. Nah, yang ahli syariat, tapi yang mengamalkan ilmunya. Berteman lawan mereka. Hukama, sering mendengar nasihat hukama, yaitu orang yang alim tentang zat Allah. Yang bahasa kitanya menguasai dalam ilmu tauhid. Nah, berteman dengan mereka, karena kalau kita berteman dengan ahlul hukama itu kita punya hati terbimbing, selalu diintai dengan Allah. Akhirnya kita dapat apa ya? Dapat ilmu hikmah juga, menjadi orang yang arif billah juga, kenal dengan Allah, muqarrabin, selalu merasa diintai dengan Allah Ta'ala. Sedangkan kubara, ya ahli pembesar, yang ahli besar itu apa ya? Yaitu orang yang memiliki kedua-duanya. Ini jarang nih ada. Sudah orangnya ahlul hikmah, alim lagi, ilmu syariat menguasai, ilmu hakikat juga menguasai. Kayak kalau bahar itu kayak siapa ya? Kayak Syekh Muhammad Saman kan dalam manaqibnya kan ahlus syariah, wa ahlut tariqah, wa ahlul hakikat. Lengkap sudah semuanya. Ahlu syariat ilmu kuat, ahlu tariqah beramalan hebat, wa ahlul hakikat ilmu tauhidnya mantap juga, lengkap semuanya. Bergaul dengan mereka. Nah, setiap zaman ada seperti itu, nggak mungkin nggak ada. Setiap zaman pasti ada. Nah, kebalikannya, artinya mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang yang tidak mau berteman dengan ulama, tidak berteman dengan ahlul hikmah, apa ya akibatnya? Nah, disebutkan dalam riwayat hadis, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama, mereka tidak mau berteman dengan ulama, malahan ulamanya dimusuhinya. Ulamanya dimusuhinya, wani lawan perguruan. Ya, ada santri mukul gurunya, mukul gurunya, benjol gurunya. Lalu dia cerita dengan temannya, ya aku tadi mukul guru. Kata temannya, luput ikam tuh luput. Luput mana? Kan jarang ketanya. Memukul aku benjol, luput di mana? Maksudnya bukan luput memukul, luput caranya ikam tuh. Karena aku kan ada luput memukul benjol guru tuh kepukul. Nah ini salah ini, murid kurang ajar ini. Mereka lari dari ulama, benci dengan ulama, wal fuqaha, mereka juga benci dengan ahli fikih. Lalu kalau sudah tidak mau dekat dengan ulama, fayabtalihimullahu bi thalathi baliyatin, maka Allah akan memberikan 3 musibah besar kepada orang itu. Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, kalau orang itu punya usaha bangkrut terus, tidak pernah
Nggak pernah untung, bangkrut, berusaha ini bangkrut, berusaha itu bangkrut, utang di mana-mana, dikejar orang apa namanya, debt collector apa namanya itu, bank menagih-nagih sana, menagih sini, usaha bangkrut. Kenapa? Mungkin periksa tuh, jangan-jangan dia suka jahat lawan ulama. Nah, jadi hati-hati tuh, periksa. Kalau usaha kita kadang naik-naik juga, berarti mungkin jauh dari ulama. Watsaniyatu, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan memberikan penguasa yang zalim kepada orang itu. Nah, pajak naik 300%. Ngamuk masyarakat. Allah. Apa ini? Mungkin saja masyarakatnya benci lawan ulama. Kalau sudah tidak dekat dengan ulama, Allah akan berikan pemimpin kepada orang-orang itu, pemimpin yang zalim. Dan yang terakhir yang paling ngeri nih. Ini banyak kejadian ini ya. Watsalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nanti kalau mati, matinya kada beriman. Matinya kada beriman. Jar bahasa kita ini kualat. Banyak loh ya. Orang kualat lawan guru, akhirnya matinya mati kada beriman. Mati su'ul khatimah bahasa kitanya. Kenapa ya? Karena wani lawan peguruan. Kualat. Tidak satu dua yang seperti itu. Banyak kualat matinya. Kenapa? Karena wani berani lawan ulama. Intinya, hormati ulama, bergaul dengan ulama, sayangi ulama, ulama amilin ya. Nah, ingatin ulama itu yang ahli dalam ilmu syariat, ilmu hakikat. Itu yang ditemanin, bukan nang nang ahli pandai, jangan. Ya, ini terkadang kita ini penceramah lucu nih. Apalagi nanti bulan Maulid nih, siapa nang ceramahnya lucu itu nang diundang. Lucu jarnya, diundang, bicaranya nang ngarung hidul, kemana ngarung hidul. Allah, Abu Ya Syarwal itu sarik pandar kalau sidin. Kalau ada orang mengundang nang penceramah nang sembarangan sembrono, sarik sidin, nasihatin, jangan lagi jar sidin. Jangan lagi nang seperti itu. Memang seperti itu. Lihat para ulama kita di Hadramaut tuh. Kalau ceramah ndak nang aneh-aneh, biasa sih. Kalau belucu-belucu ya wajar-wajar, tapi jangan terlalu nang dari awal sampai akhir belucu, nang kisah kadang nang ndak jelas itu jangan itu. Supaya apa ya? Supaya kita bulik dari acara itu ada ngambil manfaat. Ini nanti ditakuni orang apa isi ceramah tadi? Lucunya aja dapat. Apa ilmunya? Lucu pokoknya. Ceramahnya itu sampai penceramahnya sampai mempraktekkan bercungkir balik dia di panggung itu. Jangan seperti itu. Dan orang kita ketujuan begitu. Janganlah. Ya ala kulli hal. Carilah ulama yang baik, yang betul-betul alim dan mengamalkan ilmunya, karena itu yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah berataan, selamat dunia akhirat insyaallah. Kami pribadi insyaallah tanggal 29 ya akan berangkat umrah 29 Agustus, kembali mungkin di tanggal 12 September insyaallah. Ya, mudah-mudahan berkah berataan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.